Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Iya pun. halo Sobat Adiaksa, kita kembali lagi dalam program Pijakan Podcast Intelijen Kejaksaan Negeri Metro. Pada kegiatan podcast kita pada hari ini, kita membahas tema seputar cagar budaya di Kota Metro. Pada podcast kita pada pagi hari ini, kita telah kedatangan narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, yaitu Ibu Siti Rohayati Seprita, SPD MM. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabar hari ini, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Baik, luar biasa sehat. Kita pada hari ini, Bu, akan membahas tema seputar cagar budaya di Kota Metro, Bu. Kita bahas hari ini, Bu, ya. Bagaimana, Bu, kategori dan kriteria dari cagar budaya itu sendiri? Saya coba menjawab ya. Ya. Kategori dan kriteria cagar budaya itu berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa kategori cagar budaya itu ada 5. Yang pertama dia bangunan cagar budaya, benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. Sedangkan kriterianya bisa disebut sebagai cagar budaya itu minimal dia mempunyai usia 50 tahun atau lebih. Di atas 50 tahun masih, Bu, ya? Minimal 50 tahun. Minimal 50 tahun dan lebih, ya. Nah, kalau masih kurang misalnya 49, kita belum bisa sebutkan dia sebagai objek diduga cagar. Jadi sebelum disebutkan sebagai cagar budaya, dia baru berupa objek. Belum berupa cagar budaya, tapi sudah kita perlakukan lah ya, artinya oh ini ciri-ciri cagar budaya, tapi belum kita rekomendasikan, belum kita kaji, jadi belum bisa kita sebut sebagai cagar budaya. Namun sudah dipersiapkan nantinya, Bu, ya? Ya, sudah dipersiapkan. Apakah itu akan kita kaji untuk ditetapkan atau tidak, tergantung nantinya ya perlakuannya ya. Nah itu yang kedua, mewakili masa gaya, artinya pada saat 50 tahun yang lalu itu apa kalau kita bilang tipe, kalau misalnya kayak bangunan kan ada ya modelnya, oh ini tahun sekian. Kalau yang tahun yang kita punya seperti di Metro, rata-rata bangunan itu seperti kayak ada batu belah yang di dinding-dindingnya. Nah, pada zaman itu gaya seperti itu, modelnya seperti itu. Seperti zaman-zaman kolonial seperti itu. Ya, itu memang zaman kolonial, ya, zaman Belanda waktu mereka ya masuk ke Kota Metro. Terus ada lagi yang ketiga, mungkin dia bermanfaat bagi sejarah, pendidikan, agama, kebudayaan dan kebudayaan itu sendiri gitu ya. Dan punya apa sih namanya, untuk kriteria sendiri dia punya 4 kriteria bisa disebut sebagai cagar budaya jika dia sudah mempunyai usia minimal 50 tahun ataupun lebih. Ya, itu saya sampaikan bahwa sebelum usia 50 tahun dia belum bisa kita sebutkan sebagai objek diduga cagar budaya karena dia belum memenuhi persyaratan kriteria tersebut. Lalu yang kedua, mewakili masa gaya. Jadi mewakili masa gaya minimal 50 tahun. Pada saat 50 tahun atau usia dia itu kan bisa ketahuan, oh model rumah pada tahun sekian ciri-cirinya seperti ini, model gaya itu. Gaya tipe ya, kalau sekarang itu tipe rumah ya. Kalau yang ada di Metro itu rata-rata kalau yang zaman Belanda kolonial itu dia seperti dinding itu kebanyakan kayak batu belah yang nempel ya, seperti itu. Yang masih ada sekarang itu seperti itu, termasuk rumah-rumah penduduk yang artinya masuk ke dalam objek diduga cagar budaya. Terus yang ketiga, dia mempunyai arti bagi sejarah, pendidikan, agama, dan nilai artinya bagi kebudayaan itu sendiri. Nah, yang keempat, dia memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Artinya apa sih artinya cagar budaya itu di zaman itu gitu kan? Seperti kita punya Dr. Sony itu pasti punya sejarahnya sendiri. Health Center Rumah Sakit Ahmad Yani, lalu Rumah Sakit Santa Maria itu punya sejarahnya berdirinya itu dulu gitu. Untuk objek-objek tadi yang belum berusia 50 tahun, arti masih di bawah 50 tahun, itu tetap akan diusulkan nantinya, Bu, ya?
Kalau dia punya kriteria tadi, Kriteria tadi. ya artinya dia punya nilai sejarah misalnya. Namun gini, sudah dipersiapkan nanti kalau memang Ya. itu masuk ada kriteria. kalau ada kriteria kita persiapkan. Kalau itu, tapi seperti ini ya Pak, kita tidak bisa melarang kalau itu punya pribadi, Ya. ya seperti ya. rumah-rumah ya. Betul. Karena kita belum punya kemampuan untuk memfasilitasi. Kalau kita punya cukup mungkin bisa kita ambil, kita beli atau kita buat. Tapi kalau itu tergantung ke milik person ya masalahnya. Kecuali kalau yang punya yayasan, punya pemerintah, nah seperti itu. Oke. Siapa Bu penggagas atau cikal bakal Kota Metro mengusulkan cagar budaya? Apakah cagar budaya tersebut diusulkan ke Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman Kemendikbud Republik Indonesia? Kalau cikal bakalnya itu kita melaksanakan amanah undang-undang untuk membentuk, awalnya gini latar belakangnya. Jadi dalam undang-undang itu setiap kabupaten kota pada tahun 2021 harus memiliki tim ahli cagar budaya. Kenapa kita harus punya tim ahli cagar budaya? Dikhawatirkan kalau kita tidak punya tim ahli itu banyak objek-objek yang diduga cagar budaya di daerah itu punah, musnah, hilang. Nah makanya itu di tahun 2019 kita sudah punya inisiatif dari pemerintah Kota Metro sendiri untuk membentuk tim ahli cagar budaya. Alhamdulillah di tahun 2021 bulan Maret baru terbentuk tim ahli cagar budaya Kota Metro. Ya, sudah ada Bu ya? Alhamdulillah sudah. Pertama kalinya mungkin kabupaten kota di Provinsi Lampung yang punya tim ahli cagar budaya itu Kota Metro. Jadi Kota Metro ini pertama kali kali untuk yang punya Provinsi tim ahli Lampung. cagar budaya di Provinsi Lampung. Ya. Untuk tim ahli cagar budaya Bu, tadi Ibu menerangkan bahwa sudah ada Bu ya. Terdiri dari siapa saja Bu? Itu Bisa disebutkan? dari banyak latar belakang ilmu ya. Ada yang ketua TACB sekarang ini untuk Kota Metro itu Made Giri Gunadi. Beliau adalah staf pada Museum Lampung, kantor Museum Lampung UPT ya. Sekaligus beliau memang arkeolog, sarjana arkeolog, dan kita ambil itu satu. Lalu yang kedua ada Bapak Kian Amboro, MPD, beliau dosen UN, akademisi lah ya sejarah. Ada lagi Ahmad Muzaki, akademisi juga dari STAIN, dari ilmu budayanya. Terus ada Bapak Oki Haji Wahab, beliau mewakili dari masyarakat Kota Metro. Ada Ibu Ika Puspa, mewakili dari bagian hukum pemerintah Kota Metro, dan saya sendiri kebetulan dari bidang kebudayaan sesuai dengan tupoksi. Lalu ada satu lagi Bapak Heri Widarto, sekarang udah pensiun, juga mewakili, mungkin bisa disebut sebagai dari masyarakat. Itu Bu ya, bagian dari tim ahli cagar budaya. Oke Bu. Untuk di Kota Metro sendiri Bu, ada berapa objek cagar budaya atau warisan zaman kolonial yang telah resmi tercatat? Untuk di Kota Metro pada tahun 2021, jadi setelah terbentuknya tim ahli cagar budaya segera melakukan kajian ya pertama ya. Jadi kajian itu dimulai dari hasil pendataan objek diduga cagar budaya Kota Metro. Ada tim sendiri itu yang melakukan, lalu mereka melaporkan kepada TACB. Jadi ada pertama kita tetapkan 2 pada bulan Juni 2021, yaitu Dr. Sony, rumah dokter itu, dan Santa Maria, klinik bersama Santa Maria. Terus di bulan Desember, kalau nggak saya lupa nih tanggalnya, itu kita tetapkan lagi 2 lagi, kalau nggak November, Desember tuh ya, Rumah Sakit Ahmad Yani, Health Center HC itu, sama Menara Masjid Taqwa. Masjid Taqwa. Menaranya. Kalau masjidnya kan sudah dipugar, sudah nggak ada, udah musnah. Nah itu yang disebut musnah tadi itu sudah nggak berbentuk lagi. Nah yang tertinggal dari bangunan itu hanya menaranya saja. Jadi untuk objek cagar budaya itu sendiri yang resmi tercatat di Kota Metro 4 Bu ya? Sementara 4. Ya. Oke. Mengingat kawasan cagar budaya umumnya di Indonesia sangat bervariasi, yang tentunya dalam segi pengelolaan dibutuhkan strategi yang berbeda. Bisa dijelaskan keunggulan dan keunikan dari cagar budaya yang berada di Kota Metro yang kita cintai ini? Oh, iya. Saya jelaskan yang sudah ditetapkan dulu ya, yang seperti Dr. Sony. Itu rumah sejarah dokter pertama kali yang datang ke Metro.
Metro. Nah, pada saat itu kondisi di Metro masih dalam kondisi seperti wabahnya demam malaria. Nah, itu dokter yang pertama kali ada di kota Metro sebelum rumah itu dibuatkan. Jadi beliau ditempatkan di seperti rumah penduduk lah ya. Jadi setelah itu dibuatkan rumah dinas. Itu rumah dinas dokter pertama. Ya. Nah, terus kalau yang Santa Maria sama, itu satu-satunya klinik yang sudah dibangun masyarakat pemerintahan Belanda, karena pada saat itu kondisi di Metro ya kesehatannya mungkin belum ini ya. Jadi pada saat itu musim malaria, wabah ya, termasuk di health center. Jadi health center itu termasuk, kalau nggak salah ada 10 puskes ya, pusat pembantu kesehatan gitu seluruh Indonesia. Salah satunya yang ada di kota Metro, health center itu yang dibangun zaman Belanda. Jadi pada tahun 58 itu 1958. kita masalah apa 38 ya, saya lupa ya. Itu kita sudah punya pusat kesehatan seperti provinsi yang lain. Waktu itu kalau nggak salah Padang, Lampung gitu yang ada itu. Termasuk di kota Metro. Di kota Metro. Di provinsi Lampung. Iya, hanya satu di kota Metro. Jadi, hanya satu di kota Metro. Iya, jadi ada beberapa di seluruh Indonesia ini, salah satunya ada di kota Metro. Nah, terus kalau yang Menara Masjid Taqwa, jadi walaupun zaman Belanda itu, zaman kolonisasi itu belum ada artinya masjid, kan masjid itu pada tahun diperbaikinya ada tahun 60-an ya. Tapi masyarakat pemerintah Belanda itu sudah menyiapkan pusat-pusat pemetaan di kota Metro ini, salah satu tempat ibadah, artinya tetap mengutamakan tempat beribadah ya, masalah keagamaan. Jadi sudah ditempatkan. Jadi pada tahun itu belum ada bangunan, hanya sudah disiapkan tempat-tempatnya gitu. Yang seperti saya dengar ada sih sekarang ya, ada sejarawan yang lagi di Belanda. Jadi kalau dengar cerita teman-teman sih, kita mungkin belum baca seluruhnya. Pemetaan untuk kita kota Metro ini sudah seperti mereka di Belanda. Jadi makanya jalan kita kan kayak street gitu ya, sudah ada bagian, nggak seperti di daerah yang lain. Memang udah disiapkan seperti itu sama orang Belandanya. Gitu. Itu sejarahnya mungkin di Metro. Kenapa kok cagar budayanya punya sejarah sendiri? Memang sudah disiapkan bentuk pemerintahnya itu mungkin disiapkan seorang Belanda seperti itu, seperti pemerintahan mereka di sana. Jadi Bu, apa masih ada cagar budaya yang belum atau yang akan diusulkan untuk menjadi cagar budaya di kota Metro? Kalau ada berapa Bu sebutkan? Kalau objek diduga cagarnya banyak, tapi kan itu kaitannya sama punya pribadi ya. Nah, insya Allah di 2023 besok kita berencana menetapkan kembali 4 cagar budaya. Sudah kita lakukan kajian, hanya nanti kita merekomendasikan ke Pak Wali, tinggal mungkin 2023 Pak Wali menetapkan. Itu ada yang di samping Sesat ex rumah Wedana. Nah itu dulu ya itu kan tempat ya sama sih rumah dinas juga, pembantu bupati ke Wedana itu ya. Nah itu kan di situ Wedana ya, kepala pemerintahan. Terus ada satu lagi yang berupa benda. Tadi kan kita sebut nih ya, kalau cagar budaya itu bisa kategorinya benda, bangunan, struktur. Nah benda ada sepeda itu punya suster Belanda, namanya Suster Lundana, itu ada di Rumah Sakit Santa Maria. Itu yang dipakai suster, sejarah sepeda itu keliling kota Metro untuk artinya melihat pasiennya gitu loh, ke barak-barak mungkin seperti itu. Sepeda itu masih ada sampai sekarang. Kalau mungkin teman-teman punya kesempatan, di Santa Maria itu kan sudah punya museum mini. Nah itu barang-barang itu dipasang di sana. Termasuk sepeda tadi. Termasuk sepeda sama alat kedokteran zaman Belanda itu yang suntikannya segede-gede tangan kita tuh masih ada di sana. Tuh. Nah satu lagi sumur, kalau saya sih bilangnya sumur Bandung, tapi itu disebut sumur Hibah Imopuro yang ada di belakang Sesat, yang sekarang tempat tukang beca ngambil air dan selama ini nggak pernah kering. Nah itu sumur Hibah termasuk salah satu cagar budaya yang akan kita tetapkan. Kenapa kok kita tetapkan? Ya sebenarnya hanya sumur, cuman sejarahnya banyak juga. Jadi itu bisa dipakai
Pada zaman dulu. Iya, zaman dulu seperti tawanan-tawanan yang di itu kan mereka tuh kan ngambil air untuk kepentingan apa dari sana gitu loh. Sama termasuk untuk kepentingan masyarakat Kota Metro pada saat itu. Kalau dulu kan nggak ada sumur bor ya, jadi mungkin di situ semua. Jadi kita ngambil air di situ, itu nggak pernah kering. Sampai sekarang Selama-lamanya nggak pernah kering. Sekarang aja mungkin karena pasar-pasar itu udah pakai air galon yang sulingan ya. Kalau dulu kan mungkin sih Mas, kalau orang Metro asli paham lah. Itu kalau si tukang beca itu bawa air itu dari bawah ke pasar, kemana dari situ airnya. Pada saat kemarau masyarakat Kota Metro pun mandi ya di situ, ngambil air. jadi sumur itu tidak kering sampai saat ini. Sampai hari ini Walaupun musim kemarau tuh. tidak pernah kering. Untuk cagar budaya sendiri, Bu, apakah Pemkot Metro telah menerbitkan perda untuk itu? Sudah. Untuk perda cagar budaya itu sudah diterbitkan pada tahun 2002, itu nomor 3 tahun 2002. Insya Allah sudah kita buatkan turunannya nanti, tapi belum ya, mungkin di 2023 untuk perwali cagar budayanya. Tahun ini kita sudah menerbitkan perda cagar budaya. Insya Allah di 2023 kita terbitkan peraturan wali kota tentang cagar budaya. Siapa yang mengurus cagar budaya khusus di Kota Metro? Kalau yang mengurus tuh kita kan kalau penetapan cagar budaya tergantung kategori ya. Kalau dia cagar budaya itu termasuk kategori pusat atau nasional, ada badan pemelihara khusus ya itu. Terus kalau provinsi misalnya cagar budaya yang ada di Kota Metro tapi dia masuk kategori provinsi, yang ngurus provinsi. Kalau yang di Metro ya kita yang ngurus, yang artinya ada UPT, bukan UPT ya, dinas pendidikan sendiri, artinya yang bagian yang menangani tupoksinya mungkin di kebudayaan, tapi hakikatnya yang mengurus itu kita semua masyarakat Kota Metro ya, artinya bertanggung jawab sesuai dengan tupoksi mungkin di kebudayaan, sesuai dengan kategori cagar budaya ada Kota Metro, ada kategori cagar budaya tingkat kota. Jadi kewajibannya dari dinas terkait yang untuk mengurusnya. Tapi semestinya bukan urusan dinas itu aja, artinya seluruh masyarakat Kota Metro harus andil ya untuk memelihara, menjaganya ya. Di Provinsi Lampung sendiri, Bu, apakah sudah ada Balai Pelestarian Cagar Budaya? Kalau untuk BPCB itu kita tidak ada, jadi belum ada. Yang ada itu di Banten. Di Banten itu, tapi dia menepalai beberapa wilayah, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat. Jadi Lampung termasuk yang dari Banten. Banten, iya, di bawah binaan dari BPCB Banten. Untuk BPCB sendiri tupoksinya apa saja, Bu, sepengetahuan Ibu? Kalau BPCB itu termasuk apa ya? Yes, pemeliharaan. Artinya dia mengawasi ya, jangan sampai cagar budaya yang tadinya sudah kita inventarisasi, sudah kita tetapkan itu akan mengalami kerusakan atau apa, mereka termasuk mengawasi atau dia mungkin pemantauan bisa, pemeliharaan juga bisa. Mereka kalau misalnya untuk pembinaan lah, BPCB itu pembinaan untuk di situ. Mengapa kita perlu memiliki cagar budaya? Kita ini tidak bisa terlepas dari sejarah ya Mas ya. Iya. Kalau misalnya seperti Kota Metro itu terkenal dengan daerah kolonisasi. Banyak sih sebenarnya cagar budaya ya yang tadinya bisa dikatakan sebagai cagar budaya sudah punah, dan kita tidak tahu kan kalau itu sebagai cagar budaya. Akhirnya sejarah itu hilang begitu saja. Nah, kenapa kita harus memelihara cagar budaya? Paling tidak kita punya identitas loh. Betul. Saya bisa cerita tadi, punya kebanggaan ya, health center itu ternyata bukan cuma di daerah lain, ternyata Metro punya yang setara nasional pada tahun itu gitu, pada tahun zaman kolonisasi itu. Kenapa kita perlu itu? Punya rasa kebanggaan sendiri bahwa itu sejarah itu merupakan identitas kita. Gimana kalau kita bisa bangga terhadap daerah itu kalau kita tidak paham sejarah kita sendiri kan gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Kenapa harus dijaga? Banyak sih ininya manfaatnya.
Kalau metro itu kan nggak ada yang bisa dijual lah ya. Artinya daerah wisata kita jauh dari laut, jauh dari gunung. Nah, kalau programnya Pak Wali itu artinya berbudaya, kita mempertahankan budaya itu, menjaga budaya itu agar tetap lestari dan tidak punah, Bu, ya. Dan tidak punah. Mungkin itu kalau menurut saya. Bagaimana kriteria dan proses penghapusan suatu cagar budaya? Untuk penghapusan cagar budaya, kalau memang cagar budaya itu sudah kita laporkan ke register tadi itu ke BPCB itu kan kita laporkan dulu tuh, kita harus melaporkan kembali bahwa cagar budaya itu akan dihapuskan jika cagar budaya itu sudah tidak ada lagi, artinya musnah atau punah. Kan kita nggak tahu, mungkin dari bencana alam dan sebagainya ya, mungkin itu bisa kita laporkan, tapi pemusnahannya pun harus kita ada pelaporan ke BPCB-nya, jadi tidak terdaftar. Ada dinilai dulu kan Bu ya? Artinya mereka turun dulu melihat survei untuk melihat. Tapi untuk data tetap tidak dihapus. Iya. Nah itu ya satu. Lalu yang kedua, cagar budaya itu hilang, mungkin minimal 6 tahun ataupun lebih. Kenapa kok bisa hilang atau seperti itu? Ya saya bilang tadi mungkin pada saat ada bencana alam, mungkin cagar itu ada di pinggir laut atau di mana kena longsor atau tertimbun atau terhapus karena banjir atau faktor bencana alam. Faktor bencana alam. Rata-rata sih kalau misalnya bukan karena kepemilikan pribadi ataupun belum ditetapkan, itu bisa musnah seperti kita punya masih takwa kan. Itu kan artinya penghapusan karena memang belum terdaftar dan belum ditetapkan, itu memang sudah nggak dianggap cagar budaya. Jadi yang bisa dimusnahkan, dilaporkan itu kalau sudah terregistrasi di BPCB. Nah yang seperti itu bisa. Lalu dia cagar budaya itu mengalami perubahan bentuk. Cagar budaya itu misalnya nih ya, rumah wedana, dia itu kan bentuknya seperti itu. Kalau kita mau memugar, kita harus buat kajian lagi. Jadi bukan penetapannya aja yang kita buat kajian. Pada saat sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, lalu kita mau memugar, mengganti ke bentuk asli, itu juga diperlukan kajian oleh tim khusus. Bukan tim ahli cagar budaya lagi yang membuat kajian, ada tim khusus sendiri. Itu biasanya dari PUPR yang menangani itu satu ya. Terus di kemudian hari diketahui statusnya bukan lagi cagar budaya. Ya itu tadi karena dia berubah bentuk, dia statusnya bukan cagar budaya lagi. Makanya nggak gampang-gampang kalau misalnya barang itu sudah terregistrasi, ditetapkan. Walaupun dia belum ditetapkan pun, kalau sudah terregistrasi perlakuan kita sama. Nggak bisa merubah semena-mena, nggak bisa mengganti semena-mena. Harus ada kajian. Berubah bentuk pun tidak bisa. Makanya itu kan kalau perumahan dokter itu ada atapnya nggak seperti semula, nggak seperti aslinya gini. Pak Wali Kota minta kita merubah itu, dan itu nggak semerta-merta kita bisa merubah, kita merubah kajian dulu. Jadi timnya ahli arsiteknya mungkin yang sudah pernah, bukan mungkin, arsiteknya yang sudah pernah ikut tim kajian juga. Jadi mereka tahu pada saat tahun itu seperti apa sih bahan yang digunakan, terus bentuk, mungkin apanya, material yang dipakai. Mereka lebih tahu kalau arsitek kan ya, yang penting itunya. Apakah cagar budaya itu sendiri, Bu, dikenakan pajak? Di dalam perda, itu kita bahas dalam perda, di perwal mungkin diperjelas lagi nanti. Insya Allah kalau dia sudah ditetapkan sebagai cagar, ya kalau pajak itu pasti ya, cuma mungkin kita kasih keringanan, apakah 50% dibayarkan untuk kita menghargai yang bersangkutan sudah bisa menjaga benda itu sebagai cagar budaya. Artinya apresiasi kita ya, untuk reward lah itu. Tapi kalau pajak tetap, cuman mungkin tidak seperti mereka sebelumnya bayar sebelum ditetapkan sebagai cagar budaya. Oke, Bu. Menarik sekali obrolan kita pada hari ini, Bu ya. Mudah-mudahan cagar bisa budaya. ada yang diambil manfaatnya ya, ilmunya. Terima kasih, Bu. Mungkin cukup obrolan kita pada hari ini. Mungkin masih ada, Bu, sepatah dua patah kata yang mungkin Ibu ingin sampaikan pada obrolan kita pada hari ini, Bu. Terima kasih Mas, saya pribadi dan atas nama instansi mengucapkan terima kasih. Ini sudah diberi kesempatan untuk bincang-bincang di sini kepada Bapak berdua, sampaikan salam untuk pimpinan. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan ke depan lebih baik ya. Harapannya mungkin
bisa semua OPD untuk memberikan informasi di sini. Kita bincang-bincang seputar kegiatan kita di OPD masing-masing, mungkin itu. Terima kasih banyak. Sobat Adiaksa. Baiklah Sobat Adiaksa, demikian bincang-bincang atau obrolan kita pada hari ini dalam program Pijakan Podcast Intelijen Kejaksaan Negeri Metro. Sekian dari kami dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bu.